Ya, selamat siang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab melalui pendalaman Alkitab pada kesempatan siang hari ini. Kita sampai di membahas kitab Esra. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kepada kami masih diberikan kesempatan boleh belajar kembali firman Tuhan melalui kitab Esra. Tuhan yang akan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu, membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita boleh belajar satu kitab. Setelah kita menyelesaikan kitab Maleakhi, kita akan belajar satu kitab yaitu kitab Esra. Kita bisa melihat bagaimana kitab Esra ini ditulis oleh Esra. Dia adalah seorang ahli Taurat dan ditulis final dari penulisan kitab ini diperkirakan di tahun 430 sebelum Masehi. Kalau kita melihat di dalam kitab Esra ini ada banyak hal yang dinyatakan kepada setiap kita secara khusus ya. Kalau kita bisa melihat secara garis besar dari kitab Esra ini sendiri, melihat di dalam pasal 1 dibagi secara khusus dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian yang pertama pasal 1 sampai pasalnya yang kelima, dan bagian yang kedua yaitu di pasalnya yang ke-6 sampai pasalnya yang ke-10. Kita melihat bagian yang pertama yaitu pasal 1 sampai pasalnya yang kelima, itu berbicara tentang kembali dari pembuangan yang pertama ya, dipimpin oleh Zerubabel, dan bagaimana nanti Zerubabel pun membangun kembali bait Allah. Ini dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat yang ke-22. Dan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni penggenapan nubuatan. Itu ada di pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang detailnya itu dibagi menjadi yang pertama pengumuman ataupun dekret dari Raja Kores. Ini merupakan harapan dan pertolongan bagi umat Tuhan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan kemudian kita bisa melihat ada tanggapan terhadap dekret ataupun pengumuman yang disiarkan oleh Raja Kores di dalam pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Dan yang kedua kita bisa melihat orang-orang yang kembali dari pembuangan ya, itu ada di pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 70. Ini dibagi menjadi orang-orang yang memiliki bukti sebagai keturunan Israel di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 58. Sedangkan bagian yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki bukti sebagai keturunan Israel. Itu ada di pasal 2 ayat 59 sampai 70. Kemudian kita bisa melihat di bagian yang ketiga yaitu pembuangan kembali dimulai gitu ya. Pembangunan akan bait suci itu kembali dimulai ada di pasal 3 ayat 1 sampai 13, dan ini dibagi menjadi hal yang pertama yaitu dibangunnya altar bait Allah di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 6, kemudian pembangunan kembali fondasi bait Allah itu ada di pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kemudian kita bisa melihat ada penolakan terhadap pembangunan kembali ada di pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ini dibagi menjadi oposisi di bawah pemerintahan Kores. Kita melihat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 24. Ini dibagi di dalam oposisi di bawah pemerintahan Kores, dan kemudian oposisi ataupun perlawanan di bawah pemerintahan Ahasweros dan Artasasta. Pekerjaan berhenti di sana itu terdapat di dalam pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-24. Kemudian di bagian yang berikutnya kita bisa melihat
Pembangunan dilanjutkan dan penyelesaian bait Allah itu ada di pasal yang kelima ayat 1 sampai pasal 6 ayat yang ke-22. Terdiri dari, kita bisa melihat di sana, Hagai dan Zakaria memberikan motivasi kepada umat Tuhan sehingga pekerjaan itu, pembangunan itu dilanjutkan, tetapi kemudian ada tantangan. Kemudian kita bisa melihat ada penyelidikan yang dilakukan, itu ada di pasal 5 ayat 6 sampai 17. Kemudian bukti yang ditemukan dan tanggapan terhadap penyelidikan oleh Raja Darius, itu ada di pasal 6 ayat 1 sampai 12. Kemudian kita bisa melihat bagaimana bait Allah dibangun kembali dan mengadakan perayaan di pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Nah, kita bisa melihat itu adalah bagian yang pertama ya, kembali dari pembuangan yang pertama yang dipimpin oleh Zorobabel yang memimpin orang-orang umat Tuhan dari pembuangan kembali ke Yerusalem dan juga di dalam mendirikan bait Allah pada saat itu. Dan kita bisa melihat bagian yang kedua yaitu kepulangan yang kedua. Bagaimana di sini Ezra memulihkan hukum, dalam hal ini adalah hukum Taurat, ada dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 10 ayat yang ke-44 dan terdiri dari, kita bisa melihat bagaimana Ezra kembali ke Yerusalem. Ya, diperkirakan sekitar tahun 457 sebelum Masehi, dan kita bisa melihat bagaimana ini terdiri dari latar belakang dan amanat Ezra. Pasal 7 ayat 1 sampai 10, kemudian kita bisa melihat bagaimana sebuah surat yang melegitimasi kembalinya Ezra ke Yerusalem ada di pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Dan kita bisa melihat bagaimana di sana juga dituliskan orang-orang yang kembali bersama Ezra dan perjalanannya, itu ada di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 36 yang dibagi menjadi daftar keluarga yang kembali, itu ada di pasal 8 ayat 1 sampai 14. Dan kita bisa melihat bagaimana perjalanan, adanya masalah-masalah dan persiapan pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana solusi tentang keselamatan dan keuangan dan kedatangan mereka dengan selamat. Itu pasal 8 ayat 21 sampai 36. Kemudian kita bisa melihat bagian yang ketiga dari bagian kedua ya, secara garis besar tadi kita bisa melihat yaitu masalah-masalah pernikahan dan tanggapan Ezra, itu ada di pasal 9 ayat 1 sampai 15. Ini terdiri dari bagaimana Ezra berkabung dan mengakui dosa bersama di dalam pasal 9 ayat 1 sampai 15. Dan kemudian ada tanggapan umat terhadap doa pengakuan Ezra, itu ada di pasal 10 ayat 1 sampai 44 dan terdiri dari pengakuan ketidaksetiaan di dalam komunitas dan tindakan yang diambil, pasal 10 ayat 1 sampai 17, dan pihak-pihak yang bersalah itu ada di dalam pasal 10 ayat 18 sampai ayat yang ke-44. Kita bisa melihat bagaimana dari dalam rangkaian outline ya, ataupun garis besar dari kitab Ezra ini kita menemukan hal-hal yang luar biasa ketika kita belajar untuk mengerti, memahami setiap rencana Allah di segala zaman dan masanya, bagaimana Allah itu punya waktu dan punya cara untuk dapat menjaga perjanjiannya, menjaga firman-Nya dan menepati apa yang dikatakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan melihat juga bagaimana kitab Ezra tidak lepas dari 3 raja ya yang ada pada saat itu. Ya, dituliskan yaitu pertama berkisah tentang Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, dan kemudian kita bisa melihat juga raja yang kedua adalah Raja Raja Kores, ya, Raja Persia, dan kita bisa melihat juga ada Raja Artasasta nantinya ya. Nah, kalau kita melihat bersama-sama bagaimana latar belakang dari kitab Ezra ini, ketika Babel itu menghancurkan Yerusalem dan bait Allah ya di zaman Raja Nebukadnezar pada saat itu, yaitu di dalam tahun 587 sebelum Masehi. Dan kitab Ezra ini mengisahkan ya tentang zaman Persia
di mana Persia yang rajanya adalah Raja Kores pada saat itu kemudian menghancurkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana di dalam pasal 1 sampai pasal yang kelima, pasal yang keenam kita tidak berjumpa dengan Ezra ya di sana. Karena apa? Karena kita baru berjumpa dengan Ezra itu ada di pasal 7. Karena Ezra itu akan baru ke Yerusalem, yaitu ada di pasal 7 ayatnya yang ke-7. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana berarti Ezra di pasal 1 sampai pasal yang ke-6 bukan menceritakan tentang masanya, ya, tentang segala sesuatu apa yang dia kerjakan, tidak. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Ezra di pasal 1 sampai pasal yang ke-6 dia menceritakan sesuatu yang sudah dimulai kira-kira 80 atau 70 tahun yang lalu gitu ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Ezra pasal 1 sampai pasal 6 adalah Ezra yang flashback, Ezra yang melihat kembali kepada sejarah keselamatan dan bagaimana Ezra menceritakan apa yang terjadi kira-kira 80 tahun yang lalu ketika umat Tuhan itu kemudian kembali dari pembuangan, membangun ya, mereka pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua pada saat itu. Jadi sekali lagi pasal 1 sampai pasal 6 bukan dipimpin oleh Ezra. Karena kita bisa melihat ada beberapa penafsir mengatakan bagaimana Ezra dianggap membangun kembali bait Allah. Padahal kalau kita bisa melihat kenyataannya tidak. Karena kita tahu bersama Ezra adalah seorang ahli Taurat. Ya, dia adalah seorang yang nantinya mengajar Taurat kepada umat Allah dan tidak ada kaitannya dengan membangun kembali Yerusalem. Karena itu dikerjakan oleh Zerubabel dan Yesua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam pasal yang pertama, kita memulai di dalam pasal yang pertama, bagaimana ini berisi tentang pengharapan dan masa depan, ya, pengharapan dan pertolongan Allah di tengah-tengah setiap harapan, di tengah-tengah setiap kerinduan yang dialami oleh umat Tuhan di bangsa Babel pada saat itu ya. Dan kemudian bangsa Babel dikalahkan oleh Persia. Dan kita bisa melihat bagaimana kitab Ezra itu sekali lagi diawali dengan sebuah pengharapan dari umat Allah yang telah mengalami masa penghukuman yang Allah izinkan dengan dibuangnya umat Allah di Babel selama kurang lebih 70 tahun. Bagaimana kemudian kita melihat Allah memulai pemulihan dan bagaimana Ia membangun kembali Israel dengan memberikan harapan nyata kepada umat Allah yang ada di dalam pembuangan, ya. Dan ini merupakan Bapak Ibu sebuah penggenapan akan nubuatan yang pernah diucapkan oleh Nabi Yeremia dan bagaimana Allah menggerakkan nanti hati Raja Kores dalam hal ini. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi pasal 1 sampai pasal yang ke-6 sekali lagi itu mencatat kembalinya umat Allah yang pertama di bawah kepemimpinan Zerubabel, terutama pembangunan kembali bait Allah. Sedangkan di dalam pasal 7 sampai pasal yang ke-10 memetakan kembalinya umat Allah di bawah kepemimpinan Ezra pada proses pembangunan spiritual, lebih kepada pembangunan spiritual umat Allah. Next, kita akan melihat nantinya di dalam kitab Nehemia, karena ada beberapa mengatakan bahwa kitab ini menjadi satu gitu ya. Bagaimana Nehemia juga nanti ketika kita sudah belajar kitab Ezra di dalam membangun kembali tembok, ya, bagaimana mencapai satu pembaharuan yang dikerjakan sedemikian rupa, yaitu pada pembaharuan baik secara fisik, secara jasmani maupun pembaharuan secara rohani. Dan bagaimana ibadah yang murni kepada Allah dinyatakan di tengah-tengah umat. Walaupun tidak semudah seperti yang dibayangkan. Ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi
orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh menyatakan kehendak-Nya akan secara konsisten menyerukan kebenaran, akan secara konsisten boleh melaksanakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan Ezra menceritakan tentang kembalinya umat Allah di bawah kepemimpinan Zerubabel dan Yosua. Kalau kita bisa melihat, membaca di ayat yang pertama, di sana dikatakan, Bapak Ibu kita akan mulai, di sana dikatakan pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini sangat berbeda sekali ya kalau kita bisa melihat. Karena nanti kalau kita melihat di pasalnya yang ke-7, kita melihat ada Raja Artasasta. Ini adalah di dalam ayat yang pertama, ini dikatakan pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, Raja Persia ya. Ketika Babel ditaklukkan oleh Persia dan raja yang memerintah saat itu adalah Raja Kores. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, hal ini bukanlah sebuah kebetulan tentunya. Oleh karena apa? Oleh karena melalui Raja Kores dan sebuah ultimat ataupun dekret yang diucapkannya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kedaulatan Allah untuk menggenapi janjinya melalui Nabi Yeremia yang pernah diucapkan ya melalui Nabi Yeremia. Dan waktu pemulihan itu adalah saatnya bagaimana Allah menggenapi janjinya. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Ya, menggerakkan hati Raja Kores. Agar apa? Agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia itu digenapi. Sehingga disiarkan, dikatakan di seluruh kerajaan Persia secara lisan maupun tulisan tentang pengumuman ini. Ya, perhatikan kata yang mengatakan, dan kita garis bawahi Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak salah mengerti, kita tidak menganggap bahwa inisiatif itu berasal dari Kores dan kita kemudian memberikan perhatian penuh ya terhadap kebaikan Kores, Raja Kores kepada umat Tuhan saat itu. Tetapi Alkitab mencatat dengan sangat jujur, dengan sangat jelas, dan dengan benar adanya, dia katakan bagaimana Tuhan menggerakkan hati Raja Kores ya. Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores, mungkin hal ini tidak terjadi. Tetapi semuanya boleh terjadi, semuanya boleh terlaksana atas seizin Tuhan. Atas kedaulatan Allah, atas perintah Allah. Bagaimana dia menggerakkan hati Raja Kores untuk dapat mengizinkan umatnya pulang ke Yerusalem. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya untuk apa? Untuk memulihkan umat Allah. Dan bagaimana di sini kita bisa melihat Allah itu berdaulat dan campur tangan Allah itu sungguh-sungguh nyata di dalam memulihkan umatnya. Semua yang terjadi sekali lagi atas kehendak-Nya. Dan dengan digenapinya janjinya ini Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia adalah nabi yang benar. Dan semuanya ini juga boleh terlaksana. Karena apa? Karena Allah mengingat akan apa yang pernah dikatakannya melalui Nabi Yeremia. Bahwa setelah kejatuhan Yerusalem dan masa pembuangan selama 70 tahun telah selesai. Dan Allah itu sekarang menggenapi janjinya untuk membawa pulang kembali umatnya. Kalau kita bisa melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu tidak selamanya menghukum umatnya di tempat pembuangan itu. Tetapi kita bisa melihat tujuan Allah membuang mereka ke Babel saat itu adalah mendisiplin mereka, membentuk mereka menjadi umat yang sungguh-sungguh sadar bahwa Allah adalah Allah yang
berdaulat atas kehidupan mereka, dan tidak selamanya dia memberikan ataupun membiarkan umatnya di tempat pembuangan tersebut. Dia tidak menghancurkan mereka sedemikian rupa, tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah itu memberikan kelepasan kepada mereka. Dengan terbukti Bapak Ibu, dia menghancurkan Babel melalui Persia. Nah, di bagian pertama ayat ini merupakan hal yang perlu kita ketahui tentang tahun pemerintahan Raja Kores sebagai Raja Persia pada saat ini. Saat itu ya Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana ini merupakan awal digenapi janjinya kepada Yeremia, dan merupakan sekali lagi ini adalah harapan nyata bagi umat Allah yang berada di dalam pembuangan. Ini adalah sebuah pengumuman yang menggembirakan tentang kegenapan nubuatan yang tergenapi menjadi landasan dari kitab Esra dan juga nanti kitab Nehemia. Maka hasil dari cara Allah menggerakkan hati Kores ini menjadi satu pengumuman lisan dan tertulis yang disampaikan kepada seluruh pelosok kerajaannya, dan ini adalah sisi praktis dari nubuatan yang tergenapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini keputusan Kores untuk mengizinkan umat Allah kembali ke Yerusalem dan mendirikan kembali bait Allah merupakan bukti nyata penggenapan nubuatan itu. Pertama kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana jika bukan Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores, tidak mungkin Kores itu mengakui, dikatakan semua kerajaan di bumi ini berasal dari Tuhan Allah semesta langit. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Dan hal yang sama diucapkan oleh Nehemia juga Bapak Ibu. Saat dia berseru memohon belas kasihan Tuhan di dalam doanya. Nehemia pasal 1 ayat yang kelima. Ini merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana Kores itu mengakui kedaulatan Allah. Nanti kita bisa melihat apakah dengan demikian dia percaya kepada Allah. Kita akan nanti lihat Bapak Ibu ya. Kita akan melihat bagaimana kedaulatan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah umatnya, juga di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita berpikir Allah memakai seorang raja kafir, raja yang tidak mengenal akan Allah Israel. Kalau kita bisa melihat bagaimana ini juga yang menjadi satu keberatan di dalam hati Nabi Habakuk. Ketika dia menyaksikan bagaimana Allah itu mengizinkan bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah kemudian menghukum umat kepunyaannya. Itulah cara Allah. Terkadang kita bisa melihat bagaimana cara Allah itu yang tidak mampu untuk kita mengerti, yang tidak mampu untuk kita pahami. Tetapi apa yang dinyatakannya adalah selalu yang terbaik bagi umat kepunyaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini pun kita melihat bagaimana cara Allah memakai Raja Kores, menggerakkan hatinya untuk mengizinkan umat Allah pulang ke Yerusalem. Mari kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat yang ketiga, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ayat yang keempat, dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi umat Allah yang ada di Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang menarik adalah ketika Raja Kores memberikan pengumuman, dikatakan siapapun orang Yahudi yang mau kembali ke Yerusalem untuk mendirikan bait Allah,
Raja Kores akan memberikan izin, ya. Dia tidak memaksa kehendaknya pada umat Allah untuk kembali ke tanah air mereka, tetapi dia memberi kepada mereka kesempatan. Siapa di antara mereka yang ingin pulang, yang mau kembali ke tanah air mereka, itu diizinkan. Nah, kita bisa melihat di sisi lain, hal itu bergantung, dikatakan Bapak Ibu, sebuah ungkapan, sebuah hal yang keluar dari mulut Raja Kores ketika dia mengatakan, biarlah Allahnya menyertainya. Dia melihat Bapak Ibu bagaimana kedaulatan Allah dinyatakan, ya. Kedaulatan Allah itu boleh membuka mulutnya untuk mengakui bahwa dikatakan biarlah Allahnya menyertainya. Apakah Raja Kores dengannya ini Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat dia menyebut nama Yahweh di sini. Apakah dengannya dia percaya kepada Tuhan? Tentunya kita bisa melihat dan jawabannya adalah tidak. Meskipun nama Allah tertulis di sana, ya, di dalam ayatnya yang kedua yang sudah kita baca tadi. Karena apa? Karena kemungkinan ketika dia berkonsultasi dengan orang Yahudi ketika membuat surat ini, sehingga dia mau tahu gitu ya. Dia tahu mengenai nama Yahweh, nama Allah. Dan sejarah menunjukkan bagaimana Kores memang mempunyai kebijakan. Ya, dia membiarkan orang-orang yang telah ditaklukkannya membangun kembali kuil-kuil bagi Allah-Allah mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam dunia kuno ketika dua bangsa bertempur, terutama yang bertempur itu adalah Allah-Allah mereka, ilah-ilah mereka, ya. Jadi dia menganggap dia harus memperlakukan ilah-ilah tersebut dengan baik dan dengan rela membiarkan mereka yang ditaklukkan itu ya boleh menyembah kepada Allah mereka tersebut. Dan bukan hanya soal kembali, di ayat yang keempat tadi Bapak Ibu kita melihat bagaimana umat Allah itu harus didukung. Mereka yang kembali ke Yerusalem itu tidak kembali dengan tangan hampa gitu Bapak Ibu. Tetapi mereka perlu dukungan, perlu dana, perlu material untuk apa? Untuk membangun kembali bait Allah itu. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kebenarannya adalah Allah lah yang menggerakkan Raja Kores dan umat yang tidak pulang pun Bapak Ibu mendukung, ya, dalam hal dana. Baik Raja Kores yang mengizinkan, Raja Kores juga nanti yang akan mendukung secara finansial dan material juga kepada umat yang tidak pulang, mereka yang menetap di sana untuk mendukung di dalam hal dana. Dan ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan itu beserta dengan umatnya. Perhatikan Bapak Ibu dalam ayatnya yang keempat B. Ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan bait Allah bukan hanya pada orang-orang yang rela untuk apa? Rela untuk pulang ke Yerusalem, tetapi juga ya pada kebutuhan akan finansial, pada kebutuhan akan material yang diperlukan. Seperti apa? Seperti kita bisa melihat nanti, ya, ada emas, perak, dan hal-hal lain yang diperlukan. Dan juga ada hewan, ternak, dan lain sebagainya. Seperti halnya Bapak Ibu kita bisa melihat, ya, ketika Raja Salomo itu mendirikan bait suci, bagaimana Hiram Raja Tirus yang menawarkan material, yang memberikan sumbangan baik finansial maupun barang-barang yang lain untuk pembangunan bait suci di Yerusalem. Di dalam 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang ke-11. Bahkan kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam ayat pasal 5 di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-11 merupakan tanggapan, ya, dari pengumuman yang disampaikan oleh Kores. Ini mendapat tanggapan yang baik, mendapat respon yang baik, mendapat respon yang positif bagi mereka yang mendengarkan. Kita bisa melihat hal yang pertama, siapa yang merespon akan hal ini? Ya, tentang hal dukungan dana dan material. Yang pertama adalah pemimpin. Para pemimpin itu merespon. Dengan cara apa Bapak Ibu yang terkasih? Dengan cara mereka mengambil tindakan
yang pertama-tama dari suku Yehuda dan Benyamin. Di dalam ayat yang kelima saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para pemimpin saat itu mereka adalah orang-orang yang pertama berinisiatif, orang-orang yang memberikan tanggapan yang positif, orang-orang yang kemudian merespon dengan apa? Dengan mengambil tindakan untuk membantu, untuk mendukung, baik di dalam hal finansial maupun di dalam hal material dan yang lainnya. Nah, kita bisa melihat tidak hanya Bapak Ibu ya, tidak hanya para pemimpin, tetapi juga dikatakan setiap orang yang tidak pulang pun ikut memberi sumbangan mereka dengan sukarela. Ini dicatat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-6. So, kita melihat dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan, dan segala orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Jadi tidak hanya para pemimpin, tetapi juga mereka-mereka yang tidak pulang, sanak saudara yang tidak pulang, bahkan mereka yang tidak mengenal Allah pun gitu Bapak Ibu ya, mereka yang ada di sana, mereka turut memberi dukungan, memberi bantuan dengan dana, dikatakan dengan sukarela. Mereka saling menguatkan, membantu, mendorong bagi mereka yang pulang ke Yerusalem dengan dukungan yang nyata gitu ya, bukan hanya sekedar PHP gitu, memberikan harapan palsu. Oh, nanti saya akan dukung kamu, saya akan membantu kamu, tetapi nggak ada ujungnya. Tidak demikian dengan mereka-mereka ini ya Bapak Ibu ya, tapi mereka itu memberikan dukungan yang nyata, yang real gitu ya, yang kemudian itu dibawa oleh orang-orang yang pulang ke Yerusalem. Bagaimana mereka membantu mendanai pembangunan bait suci, bait Allah dengan uang dan material. Mereka tidak punya pikiran Bapak Ibu, bahwa ya yang penting yang kan sudah ada orang-orang kaya gitu kan sudah ada pemimpin-pemimpin, kita sih nggak usah gitu kan. Mereka nggak punya pikiran seperti itu, ataupun mereka nggak punya pikiran kan sudah ada raja Kores gitu kan, yang penuh dengan harta benda kekuasaan, dia kan bisa memberikan dukungan, kita mah nggak usah gitu kan. Mereka tidak punya pikiran seperti itu, tetapi mereka mengambil bagian Bapak Ibu untuk apa? Untuk memberi dukungan bagi pembangunan bait Allah yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua ini karena campur tangan Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Ketika mereka mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Raja Kores, baik secara lisan maupun tulisan, bagaimana Tuhan pun menggerakkan orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang membaca tentang pengumuman itu Bapak Ibu. Dan mereka memberikan sumbangan, bantuan mereka secara finansial maupun material, itu dikatakan Alkitab mencatat dengan sukarela. Jadi tidak hanya sekedar apa yang mereka miliki gitu Bapak Ibu ya. Mereka apa yang mereka punya itu yang mereka persembahkan ya. Tidak melihat besar kecilnya persembahan yang diberikan, tetapi ada sukarela dengan hati yang penuh sukacita. Seberapa mereka bisa membantu, seberapa mereka mampu untuk memberikan dukungan, mereka akan berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat akhirnya bahwa respon yang tidak terduga itu sendiri Bapak Ibu ya, datang dari Raja Kores. Dan ini sekali lagi juga merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya sekitar 200 tahun sebelumnya Bapak Ibu. Yesaya itu pernah menubuatkan bahwa umat Tuhan akan kembali ke Yerusalem dan bahwa barang-barang rumah Tuhan akan dibawa serta gitu ya, di dalam Yesaya pasal 52 ayat 11. Kita melihat dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 apa yang menjadi ya respon dari Raja
Kores ini Bapak Ibu, kita baca dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lagi pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Ayat yang ke-8. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah mencatat bagaimana dulu Raja Nebukadnezar pernah mengambil ketika dia menaklukkan Yerusalem, dia mengambil perkakas-perkakas rumah Allah dan kemudian dia meletakkan perkakas-perkakas rumah Allah itu Bapak Ibu dia letakkan di kuil Allahnya. Dan sekarang kita bisa melihat ketika Babel itu ditaklukkan oleh Persia, oleh Raja Kores, maka kita bisa melihat bagaimana Raja Kores menyuruh untuk mengeluarkan perkakas-perkakas itu dari kuil ilahnya, dan umat Allah yang kembali ke Yerusalem boleh membawa kembali perkakas-perkakas rumah Allah itu. Kores memberikan barang-barang itu kepada dikatakan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pemimpin Yehuda yang bertanggung jawab dikatakan mengembalikan perkakas-perkakas tersebut dan juga umat Allah ke Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mengetahui secara pasti siapa Sesbasar ini di dalam ayat yang ke-8 ya. Tetapi kemungkinan ini adalah nama lain dari Zerubabel ya. Kemungkinan itu nama resminya sebagai pejabat. Kita ingat dulu Bapak Ibu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah nama mereka gitu ya di dalam sebagai pejabat. Tapi mereka sebenarnya adalah Miseria dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita bisa melihat jadi kemungkinan ini adalah baik dikatakan tadi Sesbasar ataupun Zerubabel adalah orang yang sama. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Sesbasar itu adalah paman dari Zerubabel. Kita tidak terlalu tahu siapa, tapi di sini dikatakan dia adalah pemimpin orang Yahudi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana pasal 1 ini ditutup dengan perhitungan dari barang-barang yang dikumpulkan tadi. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Inilah daftarnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau. Ayat 10, 30 piala emas, 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Ayat 11, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Semua ini adalah campur tangan Allah yang luar biasa tentunya Bapak Ibu. Hal yang terindah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi penggenapan janjinya. Memulihkan umatnya dan menghancurkan musuh-musuh umatnya. Dia bekerja di dalam caranya Bapak Ibu ya, memakai dan menggerakkan Raja Kores yang tidak mengenal Allah untuk menggenapi rencana dan janjinya. Sebab apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Dia mengingat Bapak Ibu perjanjiannya terhadap Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dan penggenapan janji Allah itu untuk dikatakan apa? Memulihkan umatnya dan menghancurkan musuh. Ketika firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus dan menjadi sebuah klimaks dari kasih Allah yang dinyatakan untuk memulihkan umatnya. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Allah itu datang dengan inisiatifnya sendiri pada waktu yang tepat dan di dalam caranya. Dia membawa pulang umat pilihannya dari pembuangan Bapak Ibu menuju ke Yerusalem. Dia memulihkan keadaan mereka
dan juga kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan di masa kini, ya kita melihat bagaimana bukti kasih Allah itu dinyatakan melalui ya anaknya Yesus Kristus. Ya, dia tidak lagi, bagaimana bait Allah tidak lagi dibangun dengan tangan manusia, tetapi melalui kematiannya kita memperoleh pembenaran. Kita dipulihkan dan kuasa dosa itu dipatahkan. Kemudian dikatakan dia naik ke surga dan dia berjanji untuk datang kembali menjemput setiap kita milik kepunyaannya untuk menikmati persekutuan yang kekal dengan dia di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ya, secara konsisten Allah itu boleh menyatakan apa yang direncanakannya. Ada tantangan yang menentang, ada hal-hal Bapak Ibu yang ingin mematahkan, yang ingin menghancurkan rencana Allah. Tapi kita bisa melihat bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat Bapak Ibu ya mencegah ataupun tidak dapat membatalkan apa yang menjadi rencananya. Dia memunculkan orang-orangnya untuk menggenapi setiap rencana demi rencananya. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu, sambil menunggu kedatangannya seperti apa yang dia katakan, bahwa dia akan kembali pada kali yang kedua. Sebuah introspeksi bagi kita juga, biarlah kita boleh terus berproses melalui Roh Kudus dan firman-Nya menjadi serupa dengan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang setia kepada janjinya dan akan terus-menerus menjaga firman-Nya dan menggenapinya. Dia yang terus nyata, Dia yang terus bekerja di segala zaman, ya, menghancurkan setiap rintangan, mematahkan setiap hal-hal yang menghalangi terwujudnya, tergenapinya janjinya bagi kehidupan setiap kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat ya, dan kita boleh terus bersyukur kepada Allah ya, meskipun penggenapan baik dari Nabi Yesaya, Nabi Yeremia itu cukup lama, tetapi Allah tidak lupa dengan janjinya. Dia memulihkan, membawa pulang kembali umat kepunyaannya dari pembuangan menuju satu kota perjanjian, kota Yerusalem. Bagaimana dia memulihkan keadaan mereka, tidak hanya keadaan fisik, tapi dia juga memulihkan keadaan rohani mereka. Di mana kita bisa melihat nanti melalui Esra, bagaimana Esra itu memberitakan Taurat Tuhan dan ibadah umat kepada Allah mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat saat ini di dalam pasal yang kedua. Nah, pasal yang kedua ini Bapak Ibu yang terkasih, hal yang unik yang kita bisa melihat adalah ini adalah bagian ataupun daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Pasal kedua ini menceritakan umat yang kembali, bagaimana nama-nama mereka berdasarkan keluarga ataupun jumlah mereka itu ditata dengan sangat rapi ya. Dan tentunya sekali lagi ini juga merupakan campur tangan Allah di dalamnya. Ya, kita membaca Bapak Ibu di dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Ayat yang kedua, mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, status umat Allah, ya, status umat Allah sebagai tawanan yang dahulu pernah diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Ini adalah sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Bagaimana selama 70 tahun terakhir tanpa memiliki otoritas sedikit pun Bapak Ibu. Dan bagaimana mereka tidak bisa menikmati hak istimewa yang terkait tanah air mereka. Mereka diidentifikasi sebagai tawanan di bangsa lain. Ya. Namun saat ini ya sebuah pengharapan yang digenapi
Mereka diizinkan kembali ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem. Dan mereka masing-masing kembali dikatakan ke kotanya. Meskipun mereka tawanan yang sudah terputus sekian puluhan tahun Bapak Ibu. Namun dikatakan apa? Mereka masih mempunyai warisan di tanah itu. Pasal 2 ayat 1 dikatakan Bapak Ibu, mereka sebagai tawanan. Mereka kembali ke Yerusalem. Namun kita bisa melihat nanti di ayat yang ke-70 dari pasal yang kedua dikatakan mereka ditetapkan sebagai orang Israel dan kembali berada. Ya, ketika mereka kembali ke tanah air, maka status mereka tidak lagi sebagai tawanan, ya, tetapi status mereka adalah sebagai umat Allah, sebagai orang-orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua yang sudah kita baca tadi, bagaimana orang-orang yang kembali datang dengan tim kepemimpinan, ya, terdiri dari 11 dan 12 Bapak Ibu ya, bersama dengan Zerubabel yang merupakan cucu dari Raja Yoyakin. Nah, bagaimana kita bisa melihat sekilas tentang Zerubabel memiliki posisi di garis keturunan Daud, ya, dia menegakkan kembali kekuasaan raja. Itulah alasannya kita bisa melihat baik Matius maupun Lukas Bapak Ibu mencantumkan dia sebagai nenek moyang dari Yesus Kristus. Tetapi kita bisa melihat akibat kutukan atas Yoyakin yang melarang siapapun dari garis keturunannya untuk duduk di takhta Daud, sehingga Zerubabel tidak akan menjadi raja. Tetapi dikatakan dia sebagai seorang gubernur, dia tokoh terkemuka Bapak Ibu ya di dalam pemerintahan. Dan ini mungkin ya ke-12 nama-nama yang dicatat tadi Bapak Ibu, termasuk Zerubabel, Mordekai, ya, Nehemia, adalah singgungan 12 suku Israel dan merupakan kepemimpinan baru yang diperbaharui. Baik Zerubabel maupun Yosua menjalankan kepemimpinan bagi umat Allah. Kemudian kita melihat nama yang kita kenal adalah Mordekai yang beberapa waktu yang lalu dalam kitab Ester kita sudah mempelajarinya. Kemudian ada Nehemia, nama-nama yang kita kenal juga Bapak Ibu bersama-sama mereka. Mari kita melihat Bapak Ibu, ketika membaca di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20, ayat 3 sampai ayat yang ke-20 Bapak Ibu, di sana dikatakan mereka yang pulang itu ada 18 nama keluarga muncul dalam daftar, ya. Orang-orang inilah yang punya hubungan hukum dengan tanah di Yerusalem saat itu Bapak Ibu ya. Sampai di sini kita melihat orang-orang ini pun ya digerakkan oleh Tuhan untuk pulang ke Yerusalem. Bukan tanpa tujuan, tetapi ada satu maksud, ada satu tujuan. Campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya dikatakan tadi ada ayat yang ketiga, ada Bani Paros, di sana dikatakan ada 2.172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arah 775 orang, Bani Pahat Moab yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2.812 orang. Kemudian kita misalnya ayat 7, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Asgad 1.222 orang, Bani Adonikam 626 orang. Ayat yang ke-14, Bani Bikwai 2.056 orang, Bani Adin 654 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Bezai 323 orang, Bani Yora dikatakan 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gibar 95 orang. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di sini kita melihat ya
dikatakan tadi 18 nama keluarga muncul dalam daftar. Mereka yang punya hubungan dengan hukum tanah di tanah tersebut yang ada di Yerusalem. Dan kita melihat juga ada 2 keluarga khususnya yang memiliki hubungan dengan orang-orang terkemuka zaman itu. Tadi sudah kita lihat tadi ya, keluarga Pahat Moab adalah dicatat karena nenek moyang mereka bersinggungan dengan nenek moyang Yesua dan Yoab, ayat yang ke-6 tadi. Dan juga dikatakan ada keluarga Ater bersinggungan dengan nenek moyang Hizkia di ayatnya yang ke-16. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35, ini merupakan umat awam gitu ya. Hubungan dengan masa lalu berdasarkan kota asal gitu ya. Kita melihat ada 21 nama tempat muncul dalam daftar, dimulai dengan orang-orang Bethlehem, kalau kita memperhatikan di sana yang terdaftar terhubung berdasarkan kota asal ataupun tempat lahir mereka. Kembali kita melihat di sini Bapak Ibu, jika bukan campur tangan Tuhan yang membawa dan menggerakkan orang-orang ini pun ya mempunyai kepentingan atas tanah tersebut, itu mungkin tidak akan terjadi. Tetapi campur tangan Tuhanlah yang memungkinkan mereka pun terhitung di dalamnya. Kita melihat ayat yang ke-21 dikatakan dari Bethlehem 123 orang, dari orang-orang Netofa 56 orang, orang-orang Anatot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Kefira dan Berot 743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas dikatakan 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang. Ayat yang ke-29, dari Nebo 52 orang, Bani Makbis 156 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang, dari Yeriko 345 orang, Bani Sena 3630 orang. Luar biasa Bapak Ibu ya. Mereka tercatat berdasarkan nama kota yang bersinggungan dengan nama-nama kota asal ataupun kota kelahiran mereka. Nah kita melihat dalam ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-58. Di sini penulis yang adalah Esra membuat 5 daftar, 5 kategori berbeda para pelayan yang kembali ke Yerusalem. Mereka ada imam, kemudian yang kedua ada orang Lewi, yang ketiga ada pemusik ataupun penyanyi ya. Kemudian yang keempat ada penjaga gerbang dan yang kelima pelayan bait Allah. Kita bisa melihat ada 4 keluarga imam disebutkan pertama sekali dalam pasal yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Di sana dikatakan, inilah para imam Bani Yedaya yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasyur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Ya ini Bapak Ibu ya, ada 4 keluarga imam yang disebutkan di dalam pasal ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Sedangkan di ayat yang ke-40 ada 2 keluarga Lewi. Ya, 40 di sana dikatakan apa? Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel yakni Bani Hodawia 74 orang. Dan kita melihat ada daftar keturunan Asaf ya. Daftar keturunan Asaf sebagai penyanyi ataupun musisi di ayat yang ke-41. Mereka adalah pelayan rumah Tuhan. Ayat yang ke-41 saya akan bacakan. Inilah para penyanyi Bani Asaf 128 orang. Dan kemudian dikatakan Bapak Ibu ayat yang ke-42 ada 6 keluarga penjaga pintu gerbang pada keempat sisi rumah Tuhan. Supaya tidak ada satupun Bapak Ibu ya yang najis yang masuk. Pengawasan terhadap perbendaharaan rumah Tuhan pun ini dilakukan oleh penjaga pintu gerbang. Mereka ini adalah pelayan-pelayan rumah Tuhan dengan tugas-tugas yang kecil maupun tugas-tugas yang besar.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat siapakah penunggu pintu gerbang. Ayat yang ke-42 dikatakan ada Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kita bisa melihat bagaimana daftar ini diakhiri dengan 35 keluarga hamba bait suci. Siapakah mereka ini Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang memberi dirinya untuk apa? Untuk melayani ya di bait suci pada saat itu. Ada 10 keluarga yang terkait dengan hamba Salomo, itu tercatat di dalam ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-58. Di sana dikatakan Bapak Ibu ya ayat yang ke-43, inilah para budak di bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Neziah, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, dikatakan tadi Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaka, Bani Hatil, Bani Poheret, Hazebaim, Bani Ami. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo, dikatakan mereka yang turut ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem ada 392 orang. Ya Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa ya. Mungkin ini kalau menurut kita ini hanya nama dan jumlah, tetapi kita melihat Bapak Ibu, hal ini adalah hal yang sangat mustahil terjadi jika sekali lagi kita melihat bagaimana Allah itu turut campur tangan sampai pada penghitungan, sampai kepada orang-orang yang turut serta pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab ya, baik di dalam ya tadi nama-nama yang sudah dibacakan baik dari awal sampai tadi Bapak Ibu, itu kita melihat adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk kembali ya menyembah kepada Tuhan di Yerusalem setelah bait suci itu dibangun ya. Mereka yang mengambil alih, mereka yang melayani sedemikian rupa Bapak Ibu. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-70, kita melihat Bapak Ibu bagaimana mereka adalah ya baik sebagai orang awam maupun seorang pelayan Tuhan yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Israel. Karena apa? Karena dokumen mereka yang menunjukkan identitas mereka itu hilang Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mungkiri di tempat tawanan di Babel, mereka mungkin bagaimana mereka menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Israel itu tidak bisa membuktikan, oleh karena dokumen yang mereka punya itu hilang. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-59 dan ayatnya yang ke-62. Namun kita melihat meskipun demikian Allah punya maksud, Allah punya tujuan atas mereka. Sehingga mereka ini di dalam mereka yang tercatat di dalam ayat 59 sampai ayat yang ke-70, meskipun mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Israel, kita melihat bagaimana cara Allah melalui Urim dan Tumim pada akhirnya akan menentukan maksud Allah. Ya, kita melihat bagaimana penggunaan Urim dan Tumim itu dalam 1 Samuel ya, dan ini membuktikan Allah itu bekerja di dalam caranya. Bagi manusia ini hal yang mustahil, karena apa? Karena apalagi mereka-mereka yang terlibat di dalam pelayanan itu membutuhkan kesejatian, kemurnian dari orang-orang yang melayani. Tetapi kita melihat ya Allah itu memakai mereka melalui Urim dan Tumim nantinya yang pada akhirnya akan menentukan maksud Allah. Pada waktu saat nanti bagaimana mereka akan kembali melaksanakan
peran mereka sesuai dengan rencana Allah. Kita melihat siapa-siapa mereka ini Bapak Ibu, ayat 59. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul mereka termasuk bangsa Israel. Ayat yang ke-60. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ya Bapak Ibu, ayat yang ke-64. Bagi seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Ada jumlah yang kembali yang bukan budak dan ditambah budak. Berarti ditambah budak saja Bapak Ibu kita bisa melihat jumlahnya tidak sekian ya jumlah yang ditulis oleh Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya bagaimana jumlah itu tidaklah sampai 50.000. Dan ini bukanlah dikatakan Bapak Ibu ya merupakan angka yang besar. Kalau kita melihat ke belakang dari Daniel sejak dibuang sampai pada saat itu sudah hampir 70 tahun. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu dari pembuangan terakhir juga sudah 50 tahun dikatakan ya. Berarti mereka itu sudah tua sekali. Kebanyakan orang Yahudi sekarang sudah itu mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang dilahirkan di Babel. Sehingga kemungkinan untuk kembali itu sangat kecil Bapak Ibu ya. Ya kalau kita melihat di zaman kita juga ketika kita yang merantau misalnya disuruh kembali, kita mungkin sudah tidak ada minat untuk kembali Bapak Ibu ya. Demikian juga orang-orang ini. Ya karena apa? Karena mereka sudah membangun kehidupan mereka. Mereka sudah membangun usaha mereka, keluarga mereka sehingga untuk kembali itu sudah tidak banyak keinginan ya bagi mereka untuk kembali ke tanah air mereka. Mereka yang kembali Bapak Ibu ternyata adalah orang-orang yang Alkitab katakan mereka adalah orang-orang yang cukup kaya. Karena apa? Karena selain punya budak, mereka juga memberikan sumbangan mereka. Ayat yang ke-66 Bapak Ibu dikatakan mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal. Ayat yang ke-67 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Allah yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Ayat 69 dan ayat dikatakan mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 selai kemeja imam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 1 dirham kalau kita mencatat itu 8 gram, jadi berarti ada 480.000 gram. Dan ini merupakan jumlah yang sangat lumayan Bapak Ibu, jumlah yang sangat besar. Dan juga dikatakan jumlah imam yang kembali Bapak Ibu demikian banyaknya. Ya ayat yang ke-30 yang sudah kita baca tadi, sedangkan Lewi dikatakan hanya dua keluarga tadi yang dikatakan Bapak Ibu ya. Lewi seharusnya lebih banyak dari imam karena imam itu hanya keturunan Harun, Lewi itu satu keturunan satu suku gitu ya. Jadi imam itu berjumlah 10 kali lipat lebih banyak yang kembali dari suku Lewi. Mungkin kalau kita bisa melihat para Lewi menganggap bahwa pelayanan mereka hanya ya mereka membantu para imam dalam mempersembahkan korban karena yang berhak untuk mempersembahkan korban hanyalah imam dan Lewi mengajar umat untuk mengerti firman itu. Nah, dalam ayat yang ke-70 Bapak Ibu dikatakan adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat para
serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikianlah semua orang Israel yang lain masing-masing di kotanya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memperhatikan ya di akhir di ayat yang ke-70 ini kita melihat ya dari ayat 1 sampai yang ayat yang ke-70. Mungkin kita menemukan ataupun kita tampaknya merupakan jumlah total orang gitu ya, dari bani apa, dari kota apa, statusnya seperti apa, harta benda dan termasuk pelayan dan ternak yang tercatat di sana Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat bagaimana Allah tidak pernah melalukan satu ya dari mereka yang memang diperuntukkan, yang dipilih untuk pulang ke Yerusalem. Bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun kondisi mereka saat itu Bapak Ibu. Orang yang Allah sentuh, orang yang Allah gerakan, mereka akan memberi diri mereka untuk apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Untuk itu kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hal yang perlu kita perhatikan juga di dalam kehidupan kita saat ini ya, ketika kita membaca pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-70. Kita melihat bagaimana kita yang orang-orang yang percaya kepada Allah adalah anak-anak Allah. Ya. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa kegelapan yang dialami oleh Israel ketika Allah membuang mereka. Satu keadaan yang sulit untuk dimengerti dan diterima. Seolah-olah mereka tidak punya identitas lagi. Tetapi kita melihat bagaimana Allah tidak pernah melupakan umat kepunyaannya. Ya, bagaimana Allah memunculkan kebenarannya melalui apa? Tergenapi apa yang pernah difirmankannya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bersyukur kepemilikan kita sebagai anak-anak Allah itu adalah sesuatu yang permanen, yang tidak dapat diambil ataupun dibatalkan dari kita. Ya, di dalam kelemahan kita, di dalam segala kekurangan kita. Tapi terkadang Bapak Ibu kesalahan kita sebagai manusia seringkali kita menjadikan penanda identitas kita itu berdasarkan apa? Berdasarkan status sosial kita, berdasarkan pendidikan, berdasarkan prestasi, berdasarkan gelar. Tapi kita melihat Bapak Ibu apa yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus. Dia menerima kita, dia membuka tangannya ketika kita datang kembali kepada dia di dalam sebuah pertobatan. Dia tidak melihat status sosial kita, dia tidak melihat gelar kita, pendidikan kita, prestasi kita. Dia menerima kita, bahkan dia katakan dia menerima kita selagi kita masih menjadi seterunya. Kasihnya itu sudah dinyatakan bagi kita. Kita tetap miliknya Allah. Maka kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus ya. Dia mengatakan apa Bapak Ibu? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Dikatakan tidak ada. Kelaparankah, sakit penyakitkah, kematiankah, ketelanjangankah? Hal apapun Bapak Ibu dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam segala apapun keberadaan kita Bapak Ibu, dikatakan apa? Kita tetap menjadi miliknya Allah. Dan tentunya Bapak Ibu, orang yang menjadi miliknya Allah akan terus berproses, ya, akan terus berproses, akan terus mengalami pembaharuan budi sehingga dia boleh mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan mulai terus berproses untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita mau terus melihat karya Allah yang nyata di segala zaman, di dalam waktunya, di dalam caranya yang ajaib. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam penyampaian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang boleh bekerja dalam hati kami masing-masing agar kami memahami dan mengerti serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.